Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama program Juru Bicara. Kali ini kita membahas mengenai subsidi energi tepat sasaran. Baik, Pak Dirjen tadi sudah menjelaskan bagaimana ketersediaan dari energi yang ada di Indonesia dan bagaimana juga pemerintah bersama dengan pihak-pihak lainnya melakukan kolaborasi agar energi ini tepat sasaran kepada masyarakat di seluruh pelosok di Indonesia. Dan saat ini yang paling penting adalah Pak, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk dapat mendukung tujuan dari pemerintah ini agar subsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat. Sejauh ini yang telah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan edukasinya seperti apa, Pak? Ya, jadi Pertamina ini sudah melakukan edukasi ke masyarakat ya lewat media massa, lewat media sosial ya bahwa penggunaan aplikasi My Pertamina tujuannya adalah baik, yakni agar subsidi energi tepat sasaran. Ya sebab sekali lagi 60% pengguna atau penikmat bahan bakar fosil ini adalah orang-orang kaya yang sebetulnya secara ekonomi mampu membeli energi atau membeli bahan bakar minyak sesuai dengan harga keekonomian. Nah, aplikasi My Pertamina ini kan berlaku terutama untuk mereka yang akan membeli Pertalite dan solar ya, karena Pertalite ini memang subsidinya tadi sangat besar, begitu juga solar ya, dengan asumsi bahwa pengguna solar ataupun Pertalite ini adalah mereka yang masuk ke dalam 40% orang yang membutuhkan subsidi energi. Ini satu ya hal yang sudah dilakukan oleh Pertamina dalam mengedukasi masyarakat. Ya, kedua, pemerintah juga senantiasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa persoalan energi ini terjadi terutama karena faktor geopolitik, yakni perang Rusia-Ukraina. Ya, perang Rusia-Ukraina ini mengganggu pasokan energi. Kita sebetulnya masih bagus ya kondisinya coba di negara-negara Eropa yang selama ini ketergantungan energi kepada Rusia itu sangat tinggi, misalnya gas ya begitu. Nah kita ini masih baik ya, tetapi bukan berarti kita tidak kena dampak, pasti kena dampak karena tadi saya sampaikan ini adalah persoalan global. Nah dengan masyarakat memahami bahwa ini adalah persoalan global, maka masyarakat bisa bekerja sama, berkolaborasi, ikut membantu solusi-solusi yang sedang ditempuh atau kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah ya, karena tentu saja kita tidak menginginkan ya ini terjadi, tetapi ketika terjadi mari sama-sama kita bahu-membahu untuk mengatasi persoalan ini, mencari jalan keluarnya ya. Nah yang ketiga, saya kira penting juga mengedukasi masyarakat untuk mulai berhemat dalam penggunaan energi fosil. Ya, karena kalau kita menggunakan energi ini secara tidak terkendali, maka ya akan makin cepat habis. Ya makin cepat habis, karena itu penghematan perlu kita lakukan. Nah, inilah kesempatan bagi kita juga ya untuk mengambil langkah-langkah baik secara teknis maupun dalam tataran kebijakan untuk segera beralih atau mengadakan energi baru dan terbarukan. Ya, energi baru dan terbarukan ini adalah jalan keluar yang sangat penting ya untuk mengatasi persoalan energi. Ada energi solar ya, atau energi matahari, panas bumi, kemudian angin, ini sebetulnya sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah yang keempat, masyarakat juga bisa memahami kalau ada kenaikan harga-harga bahan bakar minyak yang memang selama ini berdasarkan data ini diperuntukkan untuk masyarakat mampu. Ya, misalnya Pertamina Dex, ya, kemudian Pertamina Turbo misalnya. Ini kan memang untuk rakyat yang dianggap mampu, ya, yang mobilnya kelas 2.500 cc misalnya begitu. Nah ini ya tidak terelakkan, ya karena memang harga bahan bakar yang tadi saya sebutkan, ya ini kan mengikuti harga pasar.
dan harga di POM Pertamina sejauh yang saya ketahui ini relatif lebih murah dibandingkan dengan POM bensin lainnya yang non Pertamina. Nah, saya kira 4 hal itu harus kita terus edukasi ke masyarakat, Mona. Iya, baik. Tentunya dengan hal yang telah dilakukan oleh pemerintah ini, masyarakat harusnya juga mendukung apa yang telah dilakukan kebijakan sejauh ini agar subsidi dari energi ini tepat sasaran, dan energi baru terbarukan juga diharapkan mampu menjawab ketersediaan dari energi yang ada di Indonesia bahkan dunia. Seperti itu, Pak Dirjen. Bapak terima kasih telah memberikan edukasi kepada pemirsa GPR TV terkait dengan bagaimana saat ini kondisi dari energi dan bagaimana pemerintah mengawal dan melakukan kebijakan agar subsidi energi ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Dirjen, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, itulah dialog kita bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Usman Kansong. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Zarin pamit. Sampai jumpa.